Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penulisan kata. Nah, ini masih termasuk dalam TPS UTBK, pemahaman bacaan dan menulis. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Nah, kata dasar ini kata tanpa adanya berimbuhan, tanpa bentuk berulang, pokoknya ya benar-benar dasar. Dan contohnya seperti kata-kata di bawah ini. Kantor, pajak, penuh, sesak itu kata-kata dasar. Yang kedua ada kata berimbuhan. Kata imbuhan ini ada pada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, berjalan, kata dasarnya jalan. Berkelanjutan, kata dasarnya kelanjutan. Selanjutnya gemetar, kata dasarnya getar. Lukisan, kata dasarnya lukis. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, sukuisme, kata dasarnya suku. Seniman, kamerawan, dan gerajawi. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, paripurna, swadaya, telewicara, ultramodern. Kata dasarnya itu kata yang tidak ditulis miring. Kata yang ditulis miring ini kata berimbuhannya, imbuhannya. Catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital di rangkaian dengan tanda hubung. Tanda hubung strip, biasanya kita sebut dengan strip ya. Contoh, non-Indonesia, pro, barat, anti PKI. 2. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contoh, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang maha pengampun. 3. Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Contoh, Tuhan yang maha kuasa. Ini dirangkai, beda dengan maha pengasih. Itu kan dipisah, sedangkan ini jadi satu kesatuan. Kecuali maha esa. Maha esa ini sifat Tuhan, tetapi tidak perlu dalam satu kerangkaian. Selain ada kata berimbuhan, ada juga bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip. Contoh, anak-anak, buku-buku, cumi-cumi, kura-kura. Banyak ya contoh-contoh lain kata yang berulang-ulang. Bersama-sama, banyaklah pokoknya, kita juga sering baca kan yang berulang-ulang seperti itu. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contoh, surat kabar, surat-surat kabar. Kapal barang, kapal-kapal barang. Kereta api cepat, kereta api cepat. Jadi nggak perlu mengulang dua-duanya, cukup unsur pertamanya aja yang diulang. Lanjut pada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, duta besar, kambing hitam, orang tua, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh kata yang lazim. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru, dan lain sebagainya. Ini buku sejarah baru memiliki dua pengertian ya, dua maksud jika tidak ada tanda hubungnya. Daripada takut salah pengertian, jadi dibumbuhi dengan tanda hubung. Yang dimaksud itu bukunya yang baru atau sejarahnya yang baru. Lanjut, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Nah, misalnya hanya mendapatkan awalan saja atau akhiran saja, itu tetap ditulis terpisah. Ini kan kata dasarnya tepuk tangan, kata lazimnya, lalu ditambah imbuhan di awal, jadi bertepuk tangan. Itu tetap ditulis secara terpisah.
Selanjutnya, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Nah, ini beda dengan yang C tadi. Yang C tadi kan hanya mendapat awalan saja atau akhiran saja. Tapi yang ini dapat dua-duanya, awalan dan akhiran. Sehingga penulisannya perlu dijadikan satu kesatuan. Contoh dilipat gandakan, pertanggungjawaban, garis bawahi, menyebarluaskan. Ini penulisannya menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Acap kali, ada kalanya, matahari, dan lain sebagainya. Lanjut ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contoh, buah, main, niat, saat. Ini kan ada dua huruf vokal, jadi pemenggalannya di antara dua huruf vokal tersebut. 2. Huruf diftong. Nah, ini kan sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Huruf diftong adalah gabungan antara dua huruf vokal, AI, AU, EI, dan OI, tidak dipenggal. Contoh, panda, ini kan ada AI. Jadi pemenggalannya tidak perlu dipandai. Jadi langsung penggal dai. Itu juga dengan yang lainnya, contoh-contoh yang lain ini. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf selain huruf vokal. Termasuk hubungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan. Contoh, bapak, lawan, dan lain sebagainya ya. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Contoh, April, ini dua huruf konsonan, caplok, dua huruf konsonan, jadi pemenggalannya di antara dua huruf konsonan tersebut. Yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh, ultra, kan ada tiga konsonan, jadi pemenggalannya di antara sini dan sini. Jadi pemenggalannya di antara huruf L dan huruf T. Itu juga sebaliknya. Dengan catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Contoh, bangkrut. Ini eng itu kan satu bunyi ya. Itu juga dengan yang lain. NY, KH, SY, itu kata yang satu bunyi, jadi tidak perlu dipenggal. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contoh, berjalan, membantu, dan lain sebagainya. Dengan catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Contoh, menutup. Ini kan kata dasarnya tutup, tapi di sini terjadi perubahan. Ini juga kan kata dasarnya pakai, sapu, dan lain sebagainya. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Contoh, gelembung, guru, gerigi, sinambung, telunjuk. Ini kata dasarnya kan tunjuk. Jadi ini sisipannya ada di tengah. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Contoh, beberapa pendapat mengenal masalah itu telah disampaikan. Bla bla bla. Walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. Yang C, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Biografi apabila dipenggal jadi biografi. Ini biodata juga, ini pemenggalannya. Selanjutnya, nama orang yang terdiri atas
dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contoh, lagu Indonesia Raya digubah oleh W.R. Supratman. 6. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Ia bekerja di DLLAJR. Nah, ini tidak perlu dipenggal. Jadi langsung aja ditulis seperti ini, tidak perlu ditulis pemenggalan seperti ini. Selanjutnya ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di mana dia sekarang? Di mana itu dipisah ya. Di dalam juga dipisah. Ke tengah, ke kantor, itu dipisah. Partikelah kata ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Bacalah, kata dasarnya baca, lalu diimbui partikel lah, tapi tetap ditulis serangkai. Jadi bacalah. Apakah, apata, sama, ditulis serangkai. D. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Apapun, pun ini ditulis terpisah. Pun, tulis terpisah. Dengan catatan, partikel yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Nah, jadi pun itu pada dasarnya dipisah, tetapi untuk meskipun, adapun, dan bagaimanapun itu ditulis serangkai. Yang C, partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sekian dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian tetap bisa paham. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.